Teman-teman semuanya, insya Allah hari ini kita akan sharing tentang konten reupload. Karena ini lumayan banyak yang bertanya di kolom komentar apakah aman atau tidak. Kemudian ada juga yang bertanya gimana cara buatnya biar tidak kedeteksi oleh pihak Facebook agar bisa lolos monetisasi. Nah, ini semuanya insya Allah akan kita bahas di konten video kali ini. Jadi teman-teman yang mau memutuskan membuat konten reupload, akun-akunnya ini kontennya tentang konten reupload, silakan ditonton videonya sampai akhir. Dan kalaupun teman-teman yang nggak buat konten seperti itu, silakan ditonton juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Bisa jadi ke depannya ya kita punya niat mau buat konten reupload, maka kita sudah ada gambaran sebelumnya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum itu saya ingin katakan bahwasanya konten reupload ini ada plus minusnya ya. Kalau teman-teman lihat di luar sana memang sampai sekarang itu banyak sekali konten kreator reupload yang bertahan sudah beberapa tahun ya. Bahkan mungkin ada yang sudah sangat kita kenal konten reupload ya, kontennya hanya ngereaksi video-video orang, ketawa, memberikan komentar, tapi aman-aman aja. Nggak ada yang di dismonet, kemudian mungkin ada yang kena pelanggaran tapi nggak kena dismonet atau sampai di banned. Aman-aman aja sampai sekarang. Itu banyak teman-teman. Dan kemarin saya lihat salah satu ya konten kreator reupload itu bocorannya itu gajinya sampai puluhan juta ya teman-teman, 20 sampai 30 juta kalau nggak salah. Jadi ini ya cukup memang menggiurkan, dan konten reupload memang kan segampang itu ya. Kita tinggal ngambil video yang sudah diupload, kemudian kita hanya memberikan reaksi kita kepada video itu, kemudian kita upload. Dan ini memang idenya nggak habis ya teman-teman, karena setiap harinya ada ratusan atau bahkan sampai ribuan video yang diupload ke sosial media, yang kita tinggal ngambil satu ya, kemudian kita reaksi, upload, ambil satu, reaksi, upload. Jadi memang sangat mudah dan sesimpel itu. Tapi hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Karena sampai sekarang banyak juga di luar sana konten kreator yang mungkin dari skill editingnya mungkin nggak terlalu mantap ya, atau strateginya nggak terlalu mantap sehingga kontennya ketika dia upload itu kena pelanggaran. Dan bahkan sampai sekarang saya sudah tahu banyak sekali konten kreator yang kena pelanggaran, bahkan sampai di dismonet, terutama yang para pemula nih, yang mereka nggak tahu. Makanya caranya hari ini kita akan sharing ya, gimana strateginya biar bisa lolos ya. Dan cara terbaik untuk mempelajari strategi dari konten reupload ini, cara buatnya adalah kita melihat konten-konten mereka, kreator yang kontennya ini tentang reupload teman-teman semua. Oke, seperti itu. Jadi saya kasihkan ya contoh konten reupload teman-teman semua, silahkan dilihat. Nah, saya akan tampilkan di sebelah sini teman-teman. Nah, ini silahkan dilihat teman-teman. Silahkan dilihat ya teman-teman. Nah, ini salah satu contoh konten reupload juga lah. Nah, nanti teman-teman pikirkan kira-kira kenapa dia bisa lolos. Nah, kita lihat. Oh, rezeki. Nah, silakan teman-teman lihat. Nah, sampai sini teman-teman saya jeda dulu ya. Saya mau tanya dulu ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngelihat video ini, kira-kira kenapa orang ini bisa lolos ya video reuploadnya? Tidak kedetek oleh pihak Facebook. Ini salah satu konten kreator ya, yang kemudian videonya itu banyak ngereaksi video-video yang lain. Sebenarnya banyak juga yang lain yang lebih terkenal, tapi saya ambil yang ini teman-teman semua. Nah, silakan teman-teman coba tanyakan kenapa bisa seperti itu ya. Yang pertama teman-teman, tentunya editingnya. Dia ngedit di aplikasi yang mana video reactionnya itu nggak full satu layar ya. Teman-teman ngerti ya, tampilannya seperti ini ya. Videonya di bawah, kemudian video yang reaksi itu ada di atasnya. Kemudian hal selanjutnya teman-teman, kenapa ini nggak kedeteksi sama pihak Facebook itu? Karena teman-teman dia memberikan komentar beberapa detik videonya main, kemudian dia berikan komentar sehingga suara dari video ini itu kedeteksi oleh pihak Facebook. Kebanyakan konten kreator yang salah pada saat dia membuat konten reupload itu karena dia hanya diam teman-teman, kemudian hanya ketawa. Itu hanya seperti itu. Jadi suara-suara dari konten yang dia reupload itu semuanya kedeteksi oleh pihak Facebook. Nah, perlu kita membuat blur suara itu dengan cara kita memberikan komentar. Setiap misalnya 2 detik kita nonton videonya, kita memberikan komentar ya, kita memberikan narasi, atau misalnya kita memberikan ketawa, sehingga video atau suara dari video asli reupload itu bisa kita buat samar sehingga tidak bisa kedeteksi oleh pihak Facebook teman-teman, seperti itu. Nah, saya akan sharing ke teman-teman gimana cara pembuatannya langsung. Nah, silakan disimak video di sebelah sini. Hal yang pertama yang harus kita siapkan ketika kita ingin membuat video reupload adalah kontennya dulu. Yang mana yang ingin kita reupload teman-teman. Misalnya kontennya kita mengambil dari TikTok.
Silahkan dibuka TikTok, kemudian kita tulis misalnya ini, India lucu ngangkak ya. Nah ini sudah ada videonya teman-teman. Kita pilih video sebisa mungkin yang polos ya, yang tidak terlalu banyak watermarknya, tulisan dan emoticon segala macam. Nah ini masih bersih, dan ingat kita jangan downloadnya seperti ini kemudian langsung simpan video, tapi kita salin tautan. Nah ini teman-teman, salin tautan. Nah kalau sudah tersalin tautan, kita masuk ke Google Chrome, kemudian teman-teman tulis di sini downloader, teman-teman tulis download TikTok nih ya, kemudian masuk ke download TikTok, kemudian tempelkan tautan yang sudah kita salin tadi, kemudian download. Nah ini videonya, silahkan di download. Karena videonya sudah saya download, kita langsung masuk aja ke aplikasi editingnya teman-teman. Seperti ini, proyek baru ya. Saya editnya di CapCut ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai editing lain silahkan. Nah seperti ini. Nah ini dia videonya teman-teman. Silahkan dilihat. Di sini saya ubah dulu rasionya karena videonya ini panjang ya. Bentuknya panjang seperti ini. Kita ubah dulu. Caranya itu di sini, rasio aspek, kemudian kita cari misalnya yang seperti ini, Instagram aja ya. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun kita mengupload di Facebook kemudian kita rasio aspeknya Instagram, itu nggak apa-apa teman-teman. Kemudian setelah seperti ini kita zoom dikit ya, biar kita edit dikit, jangan terlalu mentah ya teman-teman. Setelah itu kita kemudian tambahkan lagi di sini yang namanya overlay. Overlay ini video reaction kita tadi teman-teman. Nah ini saya kasih contoh misalnya, karena ini videonya ada di sebelah kanan saya, jadi saya buatnya tadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini. Nah di sini ingat ya, tadi di dalam video saya katakan yang membuat pihak Facebook itu tidak terlalu bisa mendeteksi adalah reaksi kita, memberikan narasi di dalam video itu. Karena kalau kita hanya diam, itu biasanya yang membuat video itu bisa dideteksi oleh pihak Facebook. Makanya saya di sini memberikan komentar. Nah di sini volumenya saya kurangi dulu ya teman-teman, untuk video yang akan saya reaksi itu saya kurangi ya, seperti ini. Ya, kembali kita lihat teman-teman dari Perindavan. Nih, saya ulang ya teman-teman. Ya, kembali kita lihat teman-teman dari Perindavan menampilkan jogetan anti petir. Ini sebenarnya mereka tahu. Pertama teman-teman kita kurangi ya volumenya ya. Ingat ya, volumenya dikurangi sekecil mungkin. Ya, kembali. Nah ini saya memberikan komentar ya, biar tidak terlalu bisa kedeteksi oleh pihak Facebook. Lihat teman-teman dari Perindavan menampilkan jogetan anti petir. Ini sebenarnya. Nah ingat, pada saat kita menghadap ke layar, teman-teman bisa seperti ini misal. Teman-teman hapus ya, kemudian teman-teman berikan videonya lagi seperti ini. Artinya menampilkan wajah kita keseluruhan ya, bukan hanya video yang kita reupload saja. Contoh seperti ini. Ya, kembali kita lihat teman-teman dari Perindavan menampilkan jogetan anti petir. Ini sebenarnya mereka tahu nggak sih ini kalau misalnya mereka viral dengan joget-jogetan seperti ini? Nah, seperti teman-teman ya, contohnya ya teman-teman silakan lanjutkan ya seperti apa, kemudian tampilkan lagi videonya. Tapi intinya teman-teman, kita harus bisa menambahkan narasi di dalam video reaction itu, kemudian juga kita harus membuat satu satu tampilan yang mana itu menampilkan wajah kita keseluruhan, tidak ada video reactionnya. Jadi kemudian setelah itu baru kita tambahkan lagi video reactionnya, yaitu bisa seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman harus perhatikan audio dari video reaction kita perkecil, atau misalnya teman-teman mau ganti audionya, itu bisa teman-teman ya, ganti audionya. Kemudian teman-teman semuanya membuat video reaction itu kita selalu berbicara setiap 2 detik ya, jangan melebihi 3 detik itu kita diam, karena itu bisa membuat Facebook bisa mendetek suara dari audio video reaction kita. Kalau sudah seperti itu teman-teman, silakan langsung diupload saja, memberikan caption, memberikan tagar ya. Kemudian kalau bisa teman-teman juga buat thumbnailnya agar lebih menarik. Nah seperti itu teman-teman cara buat konten reupload yang aman agar bisa dimonetisasi. Kalau misalnya teman-teman buat reuploadnya hanya sekedar diam saja, kemudian videonya nggak diedit sama sekali, asal upload saja misalnya tanpa ada video kita, itu biasanya video yang akan cepat dideteksi oleh pihak Facebook, akhirnya bisa kena pelanggaran. Nah jangan buat video seperti itu teman-teman ya. Makanya pentingnya kita belajar gimana cara buat video reupload yang aman dari kena pelanggaran pihak Facebook teman-teman, seperti itu. Nah mungkin cukup sekian ya konten yang dapat saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.